Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Cecilia Putri Rifa, biasa dipanggil Cecil. Saya dari kelas 10F, SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. A. Gejala sosial. Hakikat gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terikat. Menurut Emil Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar subjek atau di luar diri individu. Gejala sosial antara lain mencakup gejala ekonomi, politik, budaya, dan moral. Gejala ini berbeda dengan gejala alam. Gejala-gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Sebaliknya, gejala sosial muncul akibat aktivitas manusia atau masyarakat. Aktivitas masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam menentukan kegiatan individu daripada lingkungan geografis atau lingkungan teknis. Masyarakat melalui kegiatannya menentukan keyakinan, keinginan, dan motif perilaku dari anggota mereka. Contoh gejala sosial antara lain kemiskinan, kejahatan, perang, kewirausahaan, dan persamaan gender. Setiap gejala sosial menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain. Misalnya, keyakinan agama mempengaruhi praktik ekonomi dan kepentingan teori politik. 2. Karakteristik gejala sosial. Ada beberapa karakteristik gejala sosial di antaranya A. Sangat kompleks. B. Beraneka ragam. C. Tidak bersifat universal. D. Bersifat dinamis. E. Tidak mudah dimengerti. F. Kurang objektif. G. Bersifat kualitatif. Dan H. Sulit diprediksi. 3. Bentuk, jenis, dan tingkatan gejala sosial. A. Bentuk dan jenis gejala sosial. Ada berbagai gejala sosial yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Berbagai gejala sosial tersebut, menurut Guglielmo Carcetti, dapat dikelompokkan dalam bentuk gejala sosial yang menentukan determinant sosial phenomenon dan bentuk gejala sosial yang ditentukan the determinate social phenomenon. Gejala sosial yang menentukan merupakan gejala sosial yang mengondisikan keberadaan gejala sosial yang ditentukan. Sementara itu, gejala sosial yang ditentukan merupakan gejala sosial yang menjadi kondisi reproduksi atau kondisi yang menggantikan gejala sosial yang menentukan. Selain bentuknya, gejala sosial dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Gejala-gejala sosial menurut Pichirim A. Sorokin dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan gejala sosial hukum. B. Tingkatan gejala sosial. Menurut Norman Blake, ada 3 tingkatan gejala sosial. Tingkatan ini bervariasi dalam skala dari individu dan kelompok sosial kecil, organisasi, dan masyarakat, sampai lembaga sosial berskala besar, sampai seperti kota, negara, dan badan-badan multinasional. Ketiga tingkatan gejala sosial ini adalah gejala sosial mikro dan gejala sosial meso dan gejala sosial makro. Dan B. Perbedaan sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, tentunya banyak memiliki perbedaan sosial. Dalam suatu masyarakat, perbedaan tersebut dapat dikategorikan dalam perbedaan sosial secara horizontal atau diferensiasi sosial, dan secara vertikal, yaitu pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. 1. Struktur sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Dalam sebuah struktur sosial, umumnya terdapat perilaku-perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur. Perilaku-perilaku tersebut dapat menjadi pembatas perilaku individu dan kelompok. Dalam sebuah struktur sosial, individu atau kelompok akan cenderung menyesuaikan perilakunya dengan kelompok atau masyarakat.
Menurut Jena Sikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat. Secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Dalam banyak literatur, struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial, sementara struktur sosial secara horizontal disebut diferensiasi sosial. 2. Stratifikasi sosial. Menurut Patirim A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas yang tersusun secara bertingkat. Perwujudannya dalam masyarakat dikenal sebagai kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dalam masyarakat yang masih homogen atau tradisional, pembedaan kedudukan dan peran masih sedikit, sehingga stratifikasi sosialnya pun sedikit. Namun, pada masyarakat perkotaan yang heterogen, sertifikasi lebih banyak karena didasarkan pada kriteria pendidikan. Atas dasar ini, timbullah berbagai macam keahlian atau profesi atau pembagian kerja. Dasar stratifikasi dalam masyarakat disebabkan oleh adanya sesuatu yang dihargai lebih, misalnya kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu adalah ukuran kumulatif dan bukan ukuran tunggal. Contohnya, orang kaya biasanya mudah memiliki kekuasaan, pendidikan, bahkan kehormatan. Berkaitan dengan lapisan sosial tersebut, menurut Suerjono Sukanto, terdapat 3 sistem lapisan sosial di suatu masyarakat, yaitu lapisan sosial terbuka, lapisan sosial tertutup, dan lapisan sosial campuran. Dari ketiga lapisan sosial tersebut, stratifikasi sosial terwujud dalam bentuk kelas sosial. Kelas-kelas sosial ini dapat kita lihat dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Stratifikasi sosial yang ada di masyarakat dapat mengakibatkan berbagai dampak atau konsekuensi. Konsekuensi tersebut antara lain berkaitan dengan bahasa dan gaya bahasa, makanan, gelar atau pangkat atau jabatan, hobi dan kegemaran, pakaian, dan rumah dengan perabotan. 3. Diferensiasi sosial. Istilah diferensi sosial secara sosiologis menunjuk pada klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Kata sejenis dalam hal ini berarti klasifikasi masyarakat secara mendatar, sejajar, atau horizontal. Pengelompokan secara horizontal ini didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, diferensiasi berdasarkan ras, menunjukkan pada banyaknya ras yang ada di dunia ini. Menurut Ralph Linton, manusia dibagi menjadi 3 kelompok ras, yaitu ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Ras yang banyak mendiami daratan Asia adalah ras Mongoloid dan dengan ciri kulit warna kuning sampai sama matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit. Adapun ras Negroid umumnya berkulit hitam dan berambut keriting, sedangkan ras Kaukasoid umumnya berkulit putih dan berambut pirang atau terang. 2. Diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Jumlah suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia sangat banyak. Di Indonesia, menurut C. van Vollenhoven, terdapat 316 suku bangsa. Adapun menurut Prof. Dr. Koekanjaraningrat, Indonesia memiliki 119 suku bangsa. Masyarakat multikultural. Hakikat masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem nilai, norma, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Karakteristik masyarakat multikultural. Karakteristik masyarakat multikultural adalah 1. Adanya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain. 2. Memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga
yang bersifat non-komplementer atau tidak saling melengkapi. 3. Kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara anggotanya tentang nilai-nilai yang bersifat dasar. 4. Secara relatif, seringkali terjadi konflik antara kelompok yang satu dan yang lain. 5. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural yang dapat dikembangkan di masyarakat adalah 1. Demokrasi, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 2. Pluralisme, yaitu pandangan yang menerima kebanggaan sebagai nilai positif dan sebagai kenyataan yang tidak dapat ditolak. 3. Humanisme, yaitu pandangan dan gerakan yang menghargai harkat dan martabat manusia dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Masyarakat multikultural Indonesia. Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multikultural. Faktor yang menyebabkan multikulturalisme Indonesia adalah 1. Letak geografis Indonesia yang strategis. 2. Kondisi geografis Indonesia yang meliputi kurang lebih 13.000 pulau. 3. Kondisi iklim dan struktur tanah yang berbeda-beda. Pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menjadi sangat penting diterapkan karena dapat meminimalisasi dan mencegah konflik dalam kehidupan masyarakat secara luas. Jika pendidikan ini diterapkan sejak dini, sikap dan mindset seseorang akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman.